Ada rahasia apa hari ini? Temukan jawabannya cuma di channel Neng Imas. Sebelum kita bongkar semuanya, yuk dukung channel ini dengan cara klik subscribe dan like video ini ya. Jangan lupa tinggalkan jejak dari kota mana kalian berasal. Hidangan perayaan hari jadi kami sudah siap saat suamiku mengirim pesan. Sayang, aku lembur. Di luar, hujan lebat. Tiba-tiba pintu diketuk. Suamiku berdiri di sana, basah kuyup dengan baju robek. Lalu, telepon asing berdering. Jangan biarkan siapapun masuk atau kau akan. Aroma semur daging sapi yang gurih, sup ayam herbal yang hangat, dan tumis sayuran kesukaan suamiku memenuhi seluruh penjuru ruang makan. Aku menatap meja makan dengan senyum kecil yang dipaksakan, mencoba mengusir rasa sepi yang mulai merayap. Di atas meja bundar itu, 2 set piring porselen terbaik berkilau di bawah cahaya lampu gantung yang sengaja kuredupkan agar suasana terasa romantis. Sebuah lilin aromaterapi beraroma lavender baru saja kunyalakan, menyebarkan wewangian menenangkan yang sangat kontras dengan gemuruh badai yang mengamuk di luar sana. Hari ini adalah hari jadi pernikahan kami yang ke-5. 5 tahun bukanlah waktu yang singkat, dan aku telah menghabiskan seluruh waktu sejak siang hari di dapur, memotong daging, meracik bumbu dengan teliti, dan memastikan setiap detail hidangan ini sempurna untuk menyambut kepulangan lelaki yang sangat kucintai. Namun, kehangatan yang telah kubangun dengan susah payah itu seketika menguap ketika ponselku di atas meja bergetar pendek. Sebuah pesan masuk dari suamiku. Aku bergegas mengambilnya dengan jantung yang berdegup penuh harap, mengira itu adalah kabar bahwa dia sudah berada di depan kompleks perumahan kami. Nyatanya, kalimat yang tertera di layar justru membuat dadaku terasa sesak dan hampa. Sayang, aku lembur di kantor tidak bisa pulang cepat. Banyak pekerjaan mendadak dari atasan yang harus kuselesaikan malam ini juga. Maafkan aku. Ya, jangan menungguku, makanlah duluan, jangan sampai kau sakit. Aku menghela napas panjang, menatap barisan kata itu dengan senyuman pahit yang menyakitkan. Hatiku mencelos. Tetapi sebagai istri yang selalu mencoba mengerti, aku menepi segala pikiran buruk yang mulai bermunculan. Aku menghibur hati sendiri, meyakinkan diri bahwa dia sedang berjuang demi masa depan kami. Aku meletakkan kembali ponsel itu dengan lunglai di samping piring yang masih kosong. Di luar rumah, hujan turun semakin deras, berubah menjadi badai yang mengerikan. Angin kencang menghantam jendela kaca rumah kami, menimbulkan suara deru yang menakutkan seperti suara raungan. Kilatan petir sesekali menyambar dengan cepat, menerangi ruang makan yang sepi untuk sepersekian detik sebelum diikuti oleh suara guntur yang menggelegar dahsyat, menggetarkan kaca-kaca jendela. Keheningan di dalam rumah terasa semakin mencekam dan mengintimidasi. Aku berjalan perlahan menuju jendela besar di ruang tamu, menatap jalanan di luar yang gelap gulita, sepi, dan mulai digenangi air hujan yang meluap. Tiba-tiba, di tengah suara gemuruh hujan yang bising, terdengar suara ketukan pintu yang sangat brutal dari arah depan rumah. Tok, tok, tok. Suara itu begitu keras, kasar, dan tergesa-gesa, seolah-olah sang pengetuk sedang berada di antara hidup dan mati atau sedang dikejar oleh sesuatu yang sangat menakutkan. Jantungku seketika berdegup kencang, memompa darah dengan cepat hingga telingaku berdengung. Siapa yang datang bertamu dalam keadaan badai lumpuh seperti ini? Dengan langkah waspada dan perlahan, aku berjalan menuju pintu utama. Ketukan itu kembali terdengar, kali ini disertai suara gedoran tangan yang lebih kasar dan tidak sabaran. Aku memegang gagang pintu yang terasa dingin, menarik napas dalam-dalam untuk menenangkan diri, lalu memutar kunci dan membukanya. Angin malam yang dingin dan cipratan air hujan yang deras langsung menerpa wajah dan pakaianku. Namun, pemandangan tepat di depanku jauh lebih mengejutkan daripada dinginnya badai malam itu. Di balik pintu yang terbuka, berdiri suamiku. Tubuhnya basah kuyup dari ujung kepala hingga kaki, air mengalir deras dari rambutnya yang acak-acakan. Wajahnya pucat pasi seperti mayat, matanya membelalak penuh ketakutan yang luar biasa, dan bibirnya bergetar hebat menahan dingin atau rasa panik. Yang paling membuatku terkejut adalah kemeja kerjanya yang robek di bagian bahu dan dada, memperlihatkan kulitnya yang basah, seolah-olah dia baru saja lolos dari perkelahian fisik yang sangat brutal. Suamiku, ada apa denganmu? Mengapa kau bisa seperti ini? Tanyaku dengan nada panik yang sengaja kubuat.
refleks mengulurkan tangan untuk menyentuh lengannya yang terasa sedingin es. Belum sempat suamiku menjawab atau melangkah masuk sepenuhnya ke dalam rumah, ponsel di genggamanku tiba-tiba berdering dengan sangat keras. Layar ponsel menampilkan panggilan dari nomor asing yang tidak kukenal, sebuah deretan angka acak yang tidak terdaftar di kontakku. Dengan tangan yang berpura-pura gemetar, aku menggeser tombol hijau dan menempelkannya ke telinga. "Halo? Siapa ini?" Suaraku tercekat di tenggorokan. Sebuah suara pria yang berat, dingin, datar, dan bernada mengancam terdengar dari seberang telepon. Suara itu berbicara dengan tempo cepat namun sangat jelas, seolah langsung menusuk masuk ke dalam kesadaranku, mengalahkan suara gemuruh petir di luar. "Tutup rapat pintu, jangan biarkan siapapun masuk atau kau akan mati bersama suamimu." Klik. Panggilan itu langsung terputus secara sepihak sebelum aku sempat membalas atau mengajukan pertanyaan. Suamiku, dengan gerakan yang sangat cepat dan bertenaga, langsung menerobos masuk ke dalam rumah. Dia membanting pintu kayu yang tebal itu di belakangnya, lalu memutar kunci ganda berkali-kali hingga terdengar bunyi klik yang kuat. Dia menyandarkan seluruh beban tubuhnya pada pintu, napasnya terengah-engah dengan dada yang naik turun tidak beraturan. Matanya memandang sekeliling ruang tamu dengan tatapan liar dan mencurigakan, seolah-olah ada musuh yang sedang mengintip dari balik tirai jendela kami. "Siapa yang meneleponmu?" bentak suamiku tiba-tiba dengan nada suara yang meninggi. Suaranya tidak lagi terdengar seperti pria yang ketakutan dan lemah, melainkan penuh dengan tuntutan, dominasi, dan kemarahan yang tertahan. "Aku tidak tahu. Nomornya tidak dikenal." Orang itu hanya menyuruhku menutup pintu dengan rapat. Jawabku jujur dengan nada datar, mencoba menyembunyikan ketenanganku yang sebenarnya. Suamiku melangkah mendekatiku dengan cepat, mencengkeram kedua bahuku dengan sangat kasar hingga rasanya linu. Matanya yang merah menatapku tajam, mencoba mengintimidasi mentalku. "Dengarkan aku baik-baik. Kita sekarang dalam bahaya besar. Aku dikejar oleh rentenir dan preman-preman jalanan yang sangat berbahaya di luar sana. Mereka menginginkan uangku. Mereka ingin membunuhku malam ini juga. Dan dengar, ini semua terjadi karena aku harus menanggung beban hidup bersamamu selama ini." Aku tertegun, menatap wajahnya yang basah. "Apa maksudmu? Apa hubungannya masalah utangmu denganku?" Suamiku melepaskan cengkeramannya dengan sentakan kasar, lalu berjalan mondar-mandir di atas karpet ruang tamu, meninggalkan jejak air yang kotor. "Kalau saja aku tidak menikah dengan wanita miskin sepertimu, aku tidak akan pernah jatuh miskin dan terpuruk seperti ini. Kau ini hanya wanita pembawa sial, yatim piatu yang tidak punya latar belakang keluarga yang kaya, benar-benar tidak berguna. Ibuku benar sejak awal, kau hanya menjadi beban berat dalam hidupku yang merusak masa depanku." Hinaan yang sangat kejam itu keluar begitu saja dari mulutnya tanpa saringan, merobek sisa-sisa rasa hormat yang pernah kumiliki untuknya sebagai seorang suami. Dia menunjuk tepat ke arah wajahku dengan jari yang gemetar. Wajahnya yang basah tampak mengerikan dan penuh kebencian di bawah cahaya lampu ruang tamu yang benderang. "Sekarang, tidak ada waktu lagi untuk berdebat." Suamiku berteriak lagi. Suaranya menggelegar mengalahkan suara badai. "Beri aku surat kuasa atas seluruh aset rumah ini dan tabungan darurat yang kau simpan di dalam berangkas. Cepat ambil dokumennya dan tanda tangani sekarang juga. Jika tidak, para penjahat di luar sana akan mendobrak rumah ini dan menghabisi kita berdua tanpa ampun. Cepat lakukan." Dia berteriak di depan wajahku, menuntut sesuatu yang dianggapnya sebagai satu-satunya jalan keluar dari situasi darurat ini. Skenario yang dibawanya malam ini begitu rapi, begitu mendesak, dirancang dengan sangat cerdik untuk membuat seorang istri biasa menjadi histeris, menangis ketakutan, dan langsung menuruti segala permintaannya karena panik demi menyelamatkan nyawa mereka. Namun, disitulah letak ironi dramatis yang tidak pernah dia duga. Di balik penampilanku yang sangat sederhana sebagai ibu rumah tangga yang penurut, pendiam, dan hemat, suamiku tidak pernah tahu siapa aku yang sebenarnya. Dia mengira aku adalah gadis yatim piatu miskin yang sangat beruntung bisa dinikahi olehnya, seorang pekerja kantoran yang sukses dan berkelas. Dia tidak pernah tahu bahwa aku adalah pewaris tunggal dari Mahardika Group, salah satu korporasi teknologi keamanan terbesar dan paling berpengaruh di negeri ini. Seluruh rumah mewah ini, tanah luas tempatnya berdiri, hingga sistem digital canggih yang tertanam di balik dinding-dindingnya,
adalah milikku sepenuhnya. Saat aku menatap suamiku yang masih terus berakting panik dan ketakutan, aku mulai menyadari banyak kejanggalan yang sangat menggelikan. Sebagai anak dari seorang maestro keamanan, aku dididik sejak kecil untuk membaca gerak-gerik manusia dan mendeteksi kebohongan sekecil apapun. Aku memperhatikan kemeja kerjanya yang robek. Sobekan itu terlalu rapi di sepanjang jahitan, seolah sengaja digunting atau ditarik dengan pola tertentu, bukan karena serangan fisik yang brutal. Sama sekali tidak ada bekas cakaran, memar, atau luka lecet di kulitnya yang putih bersih. Bahkan, baju dalaman yang dia kenakan masih sangat bersih dari noda tanah atau lumpur, padahal dia mengaku baru saja dikejar-kejar di jalanan luar yang becek dan kotor akibat hujan lebat. Sudut matanya juga sesekali melirik ke arah jendela luar dengan ketenangan yang aneh, seolah-olah dia sedang memastikan bahwa rekan atau skenarionya di luar sana berjalan sesuai waktu yang ditentukan. Mengapa kau hanya diam saja dan menatapku seperti itu? Apa kau mendadak tuli? Ambil dokumennya sekarang juga, atau kita semua mati di sini. Teriaknya lagi dengan wajah yang semakin mendekat, mencoba menghancurkan pertahanan mentalku yang dikiranya sudah rapuh. Aku menatap mata suamiku lurus-lurus tanpa berkedip sedikit pun, membiarkan keheningan malam dan suara badai yang bergemuruh mengisi jeda yang panjang di antara kami. Rasa takut yang sejak awal coba dia tanamkan di dalam diriku menguap begitu saja tanpa bekas, digantikan oleh rasa dingin yang menjalar di dalam dadaku. Di dalam hati, aku tersenyum sangat pahit. Suamiku baru saja menggali lubang kuburannya sendiri malam ini, dan dia sama sekali tidak menyadari bahwa akulah yang akan mendorongnya masuk ke dalam lubang itu. Sambil berdiri kaku di hadapan suamiku yang masih terus mengumpat, memaki, dan mendesakku dengan kata-kata kasar untuk segera mengambil dokumen aset, pikiranku mendadak melayang kembali ke masa beberapa bulan yang lalu. Kilas balik dari rangkaian kebohongan yang tersusun dengan sangat rapi dan licik mulai berputar di kepalaku, memperjelas akar dari segala penderitaan dan teror palsu yang coba dia timpakan kepadaku pada malam hari jadi pernikahan kami ini. Semuanya dimulai sekitar 6 bulan yang lalu. Suamiku mulai menunjukkan perubahan perilaku yang sangat drastis dan mencurigakan. Dia yang biasanya selalu pulang tepat waktu setelah jam kantor selesai dan selalu mengabari setiap kegiatannya, tiba-tiba berubah menjadi pria yang sangat sibuk dan sulit dihubungi. Hampir setiap hari dia pulang larut malam. Bahkan tidak jarang dia baru menginjakkan kaki di rumah menjelang pagi hari ketika matahari hampir terbit. Alasan yang selalu dia gaungkan di telingaku dengan wajah lelah yang dibuat-buat adalah lembur kerja. Sayang, perusahaan tempatku bekerja sedang memegang proyek besar dari pemerintah. Sebagai kepala tim, aku memiliki tanggung jawab yang sangat besar untuk memastikan semuanya berjalan lancar tanpa ada kesalahan sedikit pun. Ini semua kulakukan demi masa depan kita, demi mencukupi segala kebutuhan rumah tangga kita agar kau bisa hidup nyaman. Ujarnya suatu kali dengan nada suara yang terdengar begitu tulus dan meyakinkan, membuatku merasa bersalah jika harus mengeluh atau menuntut perhatian lebih darinya. Aku, sebagai seorang istri yang selama ini memilih untuk mempercayainya sepenuhnya tanpa ada rasa curiga, selalu menyambut kepulangannya dengan senyuman hangat yang paling tulus. Aku rela terjaga hingga larut malam hanya untuk memijat bahunya yang tampak kaku, menyiapkan air hangat untuk mandinya, dan memasakkan makanan hangat agar energinya pulih kembali. Aku sangat mengagumi kerja keras dan pengorbanannya saat itu. Aku mengira dia sedang berjuang mati-matian demi mempertahankan pernikahan dan kebahagiaan kami berdua. Betapa bodoh, naif, dan butanya aku saat itu sebelum mengetahui kebenaran yang sesungguhnya. Hingga akhirnya, kebenaran yang sangat menyakitkan itu mulai terkuak secara tidak sengaja sekitar 2 bulan yang lalu. Saat itu, suamiku sedang membersihkan diri di kamar mandi setelah pulang dari apa yang disebutnya sebagai lembur luar kota pada pukul 2 dini hari. Ponsel kerjanya yang biasanya selalu dia bawa bahkan ke kamar mandi sekalipun, tertinggal di atas meja nakas di samping tempat tidur kami. Ponsel itu terus bergetar tanpa henti, menyalakan layarnya berkali-kali di dalam kegelapan kamar. Biasanya aku tidak pernah mau menyentuh atau mencampuri urusan barang pribadi miliknya karena menghargai privasi. Namun malam itu ada sebuah dorongan batin yang sangat aneh dan kuat yang membuatku melangkah mendekat. Layar ponselnya menyala, menampilkan notifikasi transaksi masuk dan keluar dari aplikasi perbankan digital milik suamiku. Mata beralih menatap barisan angka yang tertera. Ada mutasi rekening keluar dalam jumlah yang sangat fantastis, puluhan juta rupiah,
yang ditransfer secara berkala ke sebuah nama wanita yang sangat asing bagiku, Valerie. Rasa penasaran yang bercampur dengan kecurigaan yang membakar dada membuatku memutuskan untuk mulai menyelidiki hal ini lebih dalam secara diam-diam tanpa sepengetahuannya. Menggunakan akses teknologi khusus dan tersembunyi yang kumiliki melalui jaringan intelijen dan teknologi informasi milik perusahaan keluargaku, aku meminta tim analis data kepercayaanku untuk melacak seluruh aktivitas keuangan, komunikasi, dan profesional suamiku selama setahun terakhir. Hasil investigasi yang kudapatkan beberapa hari kemudian bagaikan petir di siang bolong yang menghantam jantungku, menghancurkan seluruh duniaku dan rasa percayaku hingga berkeping-keping dalam sekejap mata. Suamiku ternyata telah dipecat dengan tidak hormat dari perusahaan tempatnya bekerja sejak 6 bulan yang lalu. Alasan pemecatannya sangat memalukan dan menjijikkan. Dia terbukti terlibat dalam kasus korupsi dana proyek internal perusahaan, menerima suap, dan melakukan pemalsuan dokumen keuangan demi keuntungan pribadi. Selama ini dia bukan lagi seorang kepala tim yang sukses dan dihormati seperti yang selalu dia sombongkan di depan ibunya, melainkan seorang pengangguran hancur yang menyembunyikan statusnya di balik pakaian kerja rajutan desainer ternama dan tas kerja yang rapi setiap kali dia melangkah keluar dari rumah kami di pagi hari. Lalu, kemana dia pergi setiap hari selama 6 bulan ini jika tidak pergi ke kantor? Dan untuk apa uang puluhan juta rupiah yang terus mengalir keluar dari rekening bersama kami setiap minggunya? Jawabannya ada pada nama yang kulihat malam itu, Valerie. Valerie adalah mantan rekan kerjanya di kantor lama. Seorang wanita muda yang sangat ambisius, manipulatif, dan tidak tahu malu, yang telah menjadi selingkuhan suamiku selama lebih dari 1 tahun terakhir. Selama setengah tahun terakhir ini, suamiku menggunakan seluruh uang tabungan masa depan kami. Uang yang kumpul sedikit demi sedikit dan kukira disimpan untuk masa depan anak kami kelak, hanya untuk membiayai gaya hidup mewah dan glamor bersama Valerie. Mereka menyewa sebuah apartemen penthouse mewah di pusat kota Jakarta, membeli barang-barang bermerek yang mahal, makan di restoran berbintang, dan berlibur ke luar negeri secara diam-diam setiap kali suamiku beralasan ada tugas dinas. Suamiku menguras habis pundi-pundi keuangan keluarga kami demi memuaskan ego lelaki dan nafsu wanita lain, sementara aku di rumah ini selalu berhemat, memilah pengeluaran dengan ketat, untuk memastikan dapur tetap mengepul dan seluruh kebutuhan rumah tangga terpenuhi dengan baik. Ketika uang tabungan bersama kami akhirnya habis total berkat keserakahan dan gaya hidup mereka yang tidak tahu diri, suamiku mulai didera kepanikan yang sangat luar biasa. Pihak manajemen perusahaan lamanya mulai mengendus aset rahasianya dan memberikan ancaman pidana yang sangat serius. Mereka akan membawa kasus korupsinya ke jalur hukum dan kepolisian jika uang yang dikorupsinya tidak dikembalikan dalam waktu dekat. Disinilah rencana busuk, jahat, dan menjijikkan ini akhirnya lahir dari otak mereka berdua. Mengetahui bahwa aku memiliki beberapa dokumen aset rumah mewah ini dan tanah peninggalan dari mendiang orang tuaku, yang dikiranya didapatkan dari warisan kecil kelas menengah, suamiku dan Valerie merancang sebuah skenario pemerasan yang sangat rapi untuk merampas semuanya dariku. Melalui rekaman percakapan digital yang berhasil disadap oleh tim keamanan Mahardika Group seminggu yang lalu, aku mendengar dengan telinga kepalaku sendiri bagaimana suamiku dan Valerie tertawa terbahak-bahak di dalam apartemen mereka, merencanakan apa yang terjadi malam ini dengan sangat detail. Kita buat seolah-olah aku sedang dikejar oleh penjahat atau rentenir, Valerie, kata suamiku dalam rekaman suara itu, nadanya penuh dengan kelicikan yang membuatku mual. Aku akan pulang ke rumah dengan baju yang robek-robek di malam badai agar terlihat meyakinkan. Kemudian, kau yang bertugas meneleponnya dari nomor asing yang tidak bisa dilacak, memberikan ancaman pembunuhan agar dia ketakutan setengah mati. Dalam kondisi psikologis yang panik dan tertekan, wanita bodoh itu pasti akan langsung menyerahkan surat kuasa aset rumah dan tanah itu padaku tanpa banyak bertanya. Setelah aset itu jatuh ke tangan kita jual semuanya ke broker dengan cepat, bayar utang kantorku agar aku tidak dipenjara, dan sisanya kita gunakan untuk pergi berlibur dan hidup mewah di luar negeri. Wanita pembawa sial itu bisa kita campakkan begitu saja di jalanan tanpa sepeser uang pun. Rencana yang sangat jenius. Sayang, jawab Valerie dengan suara tawa manja yang membuat darah di sekujur tubuhku mendidih karena amarah. Dia hanyalah wanita miskin yang penurut dan bodoh. Dia tidak akan pernah memiliki keberanian atau kecurigaan sedikit pun padamu. Tidak hanya itu, mertuaku juga ikut andil dalam penderitaanku selama ini. Melalui sadapan telepon,
Aku tahu bahwa ibunya selalu memanas-manasi suamiku, mengatakan bahwa aku tidak pantas mendampingi anaknya yang hebat. Mertuaku sering berkata, "Cari wanita lain yang setara denganmu, Rian. Istrimu itu tidak punya keluarga, tidak punya harta. Dia hanya memanfaatkan kesuksesanmu." Suamiku menelan mentah-mentah hasutan ibunya, menjadikannya pembenaran untuk mengkhianatiku dan merampas apa yang dia kira milikku secara sah. Mengingat kembali setiap kata, tawa, dan penghinaan dalam rekaman sadapan itu membuat hatiku yang semula hancur lebur seketika berubah menjadi sedingin es batu dan sekeras baja. Kebohongan inti yang dipeliharanya selama 5 tahun pernikahan ini, pengkhianatan menjijikkan yang dilakukannya bersama Valerie atas dukungan ibunya, dan cara mereka memanfaatkanku sebagai pion bodoh dalam permainan mereka, adalah akar dari seluruh penderitaan ini. Kembali ke masa kini, di ruang tamu rumah kami yang temaram oleh lampu, aku menatap pria yang masih berstatus legal sebagai suamiku ini dengan pandangan yang sama sekali berbeda. Dia masih berdiri di sana dengan nafas memburu, menatapku dengan mata yang melotot penuh tuntutan egois, menanti kepatuhan dan kepasrahan yang biasa dia dapatkan dariku selama 5 tahun ini. Dia sama sekali tidak tahu bahwa topeng sucinya telah hancur berkeping-keping di mataku sejak lama. Malam badai yang menyeramkan ini bukan akhir dari hidupku seperti yang mereka rencanakan dengan penuh tawa, melainkan awal dari badai kehancuran yang sesungguhnya yang akan mereka tuai akibat perbuatan mereka sendiri. Aku menarik napas dalam-dalam, menatapnya dengan senyum tipis yang penuh arti, bersiap untuk memulai permainan balasan yang sesungguhnya. Ingatanku kembali pada sebuah sore yang mendung, tepat 1 minggu sebelum malam perayaan hari jadi pernikahan kami ini. Hari itu, aku beralasan pergi ke swalayan untuk berbelanja kebutuhan bulanan. Namun kenyataannya, mobilku melaju membelah kemacetan ibu kota menuju sebuah gedung pencakar langit bernuansa kaca gelap di pusat kawasan bisnis. Gedung itu adalah markas besar korporasi teknologi keamanan milik keluargaku, tempat di mana aku sebenarnya memegang kendali tertinggi meskipun tak pernah kutunjukkan di depan suamiku. Aku turun di lantai parkir bawah tanah khusus eksekutif, disambut langsung oleh kepala keamananku, seorang pria parubaya yang sangat setia dan telah mengabdi sejak mendiang ayahku masih hidup. Dia membawaku masuk ke ruang kendali utama yang kedap suara dan sangat rahasia. Di atas meja bundar berbahan baja tahan karat, kepala keamananku meletakkan sebuah map tebal berwarna hitam. Map itu berisi hasil investigasi menyeluruh yang kuminta sejak aku menemukan mutasi rekening mencurigakan milik suamiku. Saat aku membuka halaman demi halaman, mataku menangkap deretan kejahatan dan kebohongan yang jauh lebih besar dari sekadar perselingkuhan murahan. Suamiku tidak hanya seorang koruptor yang dipecat, dia juga seorang pengecut sejati. Kepala keamananku menyalakan layar proyektor besar di dinding, menampilkan salinan dokumen-dokumen digital yang berhasil diretas oleh tim kami dari komputer lama suamiku di kantornya. Dokumen itu adalah kontrak-kontrak proyek fiktif yang digunakan suamiku untuk mencuri uang perusahaan. Namun, ada satu detail yang membuatku tersenyum sinis. Suamiku ternyata sangat licik, bahkan terhadap selingkuhannya sendiri. Semua tanda tangan dan identitas penanggung jawab dalam kontrak fiktif itu menggunakan nama, nomor identitas, dan tanda tangan palsu milik selingkuhannya. Suamiku sengaja menjadikan wanita itu sebagai tameng hidup. Jika suatu saat kejahatan ini terbongkar oleh pihak berwajib, secara hukum, selingkuhannya lah yang akan menanggung seluruh hukuman pidana berat karena namanya yang tertera sebagai pemrakarsa proyek palsu tersebut. Suamiku merencanakan agar dirinya bisa lolos dengan mudah. Ini adalah senjata pertama yang sangat mematikan. Fakta ini membuktikan bahwa suamiku tidak peduli pada siapapun selain dirinya sendiri, dan bukti fisik ini cukup untuk menjebloskan mereka berdua ke penjara kapan saja aku mau. Namun, senjata pertama itu belum cukup untuk memuaskan rasa sakit hatiku. Aku menginginkan sebuah balasan yang menghancurkan mentalnya secara perlahan, sama seperti dia menghancurkan kepercayaanku. Aku menoleh ke arah kepala keamananku dan bertanya, apakah ada hal lain yang bisa kugunakan untuk menekan kejiwaannya. Pria setia itu mengangguk pelan, lalu mengeluarkan sebuah alat perekam suara kecil dan sebuah salinan rekam medis usang dari salah satu rumah sakit jiwa terkemuka. Kami menemukan ini saat menggali latar belakang medis dan psikologisnya, ucap kepala keamananku dengan nada datar yang selalu menenangkan. Ini adalah catatan terapi masa kecilnya, dipadukan dengan rekaman percakapan telepon yang baru kami sadap 2 hari yang lalu antara dia dan ibunya.
Aku menekan tombol putar pada alat perekam tersebut. Terdengar suara mertuaku yang sedang berbicara dengan nada khawatir kepada suamiku. Dalam percakapan itu, mertuaku mengingatkan suamiku untuk tidak lupa membawa obat penenang racikan dokter jika dia sedang bepergian jauh atau berada di tempat yang tidak dikenalnya. Mertuaku dengan jelas menyebutkan bahwa ketakutan suamiku terhadap ruang gelap dan sempit belum sepenuhnya sembuh. Aku membaca rekam medis di tanganku sambil terus mendengarkan rekaman itu. Semuanya menjadi sangat masuk akal. Suamiku mengidap fobia aku terhadap ruang gelap gulita dan ruang yang sangat sempit, akibat trauma masa kecil yang selalu ditutup-tutupi oleh mertuaku demi menjaga gengsi keluarga mereka. Suatu kali saat dia masih kecil, dia pernah terkunci di dalam gudang bawah tanah rumah lamanya yang gelap dan sempit selama 2 hari penuh tanpa makanan dan cahaya akibat kelalaian mertuaku. Kejadian itu meninggalkan bekas luka psikologis yang permanen. Jika dia ditempatkan di dalam ruangan yang gelap dan sempit, otaknya akan merespons dengan serangan panik yang sangat hebat, halusinasi, sesak napas akut, hingga kehilangan kesadaran diri. Dia bisa menjadi gila hanya karena kegelapan. Aku terdiam cukup lama di dalam ruang kendali itu. Udara dingin dari pendingin ruangan menyapu kulitku, namun tidak sedingin hatiku saat itu. Selama 5 tahun pernikahan, dia menyembunyikan fobia ini dengan sangat rapi dariku. Dia selalu beralasan menyukai lampu tidur yang terang benderang karena alasan estetika, dan selalu menolak jika aku mengajaknya menonton bioskop atau pergi ke tempat wisata yang berada di dalam gua atau ruangan tertutup. Aku dulu mengira itu hanya masalah selera, namun ternyata itu adalah kelemahan terbesarnya. Sebuah kelemahan fatal yang sangat memalukan baginya, namun sangat berharga bagiku saat ini. Momen di ruang kendali hari itu adalah titik balik dalam hidupku. Segala rasa sedih, tangis, dan kecewa sebagai seorang istri yang dikhianati seketika menguap, tergantikan oleh ketenangan seorang pemimpin yang sedang menyusun strategi perang. Aku berhenti menjadi korban pasif yang hanya bisa meratapi nasib. Hari itu, aku dan kepala keamananku mulai merancang sebuah skenario balasan yang jauh lebih rapi, lebih kejam, dan lebih mematikan dari apa yang suamiku rencanakan. Aku memerintahkan kepala keamananku untuk mempersiapkan seluruh bukti kontrak fiktif itu, menyusunnya dalam satu map merah yang siap diluncurkan kapan saja ke pihak berwajib dan meja kejaksaan. Selain itu, aku juga meminta tim teknisi keamananku untuk memperbarui seluruh sistem di rumah yang kutinggali bersama suamiku. Rumah itu adalah milikku, dibangun dengan teknologi canggih yang terhubung langsung ke server perusahaan. Aku meminta mereka mengaktifkan kembali mode penguncian darurat tingkat tinggi yang selama ini kumatikan agar suamiku tidak curiga. Aku memastikan setiap jendela, setiap pintu, setiap lampu, dan setiap kamera pengawas tersembunyi di sudut rumah berada dalam kendali penuh di ujung jariku melalui jam tangan pintar yang selalu kukenakan. Dengan senjata berupa rahasia hukum yang mengikat lehernya dan rahasia psikologis yang bisa menghancurkan kewarasannya, aku pulang ke rumah pada hari itu dengan langkah yang ringan. Aku kembali memakai celemekku, memasak makan malam untuknya, dan menyapanya dengan senyuman yang sama seperti hari-hari sebelumnya. Tidak ada satupun raut wajahku yang menunjukkan bahwa aku telah mengetahui segalanya. Aku membiarkan dia terus hidup dalam ilusi bahwa dia adalah pemegang kendali, bahwa dia lebih pintar dariku, dan bahwa rencananya berjalan sempurna. Aku membiarkan kesombongannya tumbuh subur, karena aku tahu, semakin tinggi dia merasa terbang, semakin hancur tulang-tulangnya ketika aku menjatuhkannya nanti. Semua penemuan senjata itu kini tersimpan rapi di dalam sistem keamananku. Aku hanya perlu menunggu waktu yang tepat, dan waktu yang tepat itu adalah malam ini. Malam badai di hari jadi pernikahan kami, di mana dia datang membawa kehancurannya sendiri ke depan pintuku. Suara guntur yang menggelegar sangat keras membawa kesadaranku kembali ke masa kini. Di ruang tamu yang masih menyisakan sedikit aroma lavender dari ruang makan, suamiku masih berdiri dengan napas terengah-engah. Wajahnya yang basah kuyup memerah karena amarah yang mulai tidak terkendali. Dia menatapku dengan sorot mata mengancam, kedua tangannya mengepal erat di sisi tubuhnya. Dia pasti heran mengapa aku tidak menangis histeris, mengapa aku tidak berlutut ketakutan, dan mengapa aku tidak segera berlari mengambil dokumen yang dia minta seperti istri penurut pada umumnya. "Apa kau tidak mendengar ucapanku?" bentaknya lagi. Kali ini dia melangkah maju dan dengan kasar menyapu sebuah vas bunga dari atas meja kecil di sudut ruangan. Vas kaca itu jatuh ke lantai dan pecah berkeping-keping dengan suara yang nyaring,
menyebarkan pecahan beling dan air ke atas karpet. Nyawa kita terancam. Preman-preman itu bisa mendobrak pintu ini kapan saja. Jika kau tidak mau menyerahkan hartamu, biarkan mereka membunuhmu. Tapi aku tidak mau mati konyol karena keegoisanmu. Aku melirik pecahan vas bunga itu, lalu menatap matanya dengan ekspresi sedatar mungkin. Permainan ini baru saja dimulai, dan aku harus mengulurnya sedikit lagi untuk memastikan seluruh sistem keamanan rumah siap mengunci targetnya. Aku harus memancingnya untuk berbicara lebih banyak, mengeluarkan semua watak aslinya agar terekam sempurna oleh kamera dan mikrofon tersembunyi yang sudah kuaktifkan sejak dia mengetuk pintu tadi. Jika memang di luar sana ada penjahat yang mengejarmu, mengapa kita tidak menelepon polisi saja? Tanyaku dengan nada suara yang sengaja kubuat polos dan sedikit bergetar, seolah aku mulai ketakutan namun masih mencoba berpikir rasional. Polisi pasti bisa melindungi kita. Kita tidak perlu menyerahkan rumah dan tanah peninggalan orang tuaku. Itu satu-satunya harta yang kita miliki untuk masa depan kita. Mendengar kata polisi, wajah suamiku menegang sesaat. Tentu saja dia tidak mau melibatkan polisi, karena penjahat di luar sana sama sekali tidak ada. Di luar sana hanya ada selingkuhannya yang sedang duduk manis di dalam mobilnya, menunggu suamiku keluar membawa dokumen kekayaanku. Jangan bertindak bodoh, sergahnya dengan cepat, mencoba menutupi kepanikannya. Polisi tidak akan datang tepat waktu di tengah badai seperti ini. Lagi pula, penjahat-penjahat ini punya koneksi. Jika kita melapor, mereka akan memastikan kita mati sebelum polisi tiba. Satu-satunya yang mereka inginkan hanyalah uang, nilai aset yang kau miliki. Serahkan surat kuasa itu padaku sekarang, aku yang akan keluar dan bernegosiasi dengan mereka. Aku akan menyelamatkan nyawa kita berdua, percayalah padaku. Aku suamimu, aku tahu apa yang terbaik untuk keluarga ini. Kata-kata, aku suamimu, terdengar begitu menjijikkan di telingaku, membuat perutku terasa mual. Dia menggunakan gelar suci itu sebagai senjata untuk menipuku. Aku perlahan berjalan mundur menuju meja ruang makan, berpura-pura mencari sesuatu. Di bawah meja makan yang tertutup taplak panjang, aku telah menyembunyikan sebuah tablet tipis yang terhubung dengan panel kendali utama. Sambil menunduk seolah mengambil sebuah map dokumen pura-pura dari laci kabinet, tangan kiriku menyentuh layar jam tangan pintarku dengan sangat cepat dan presisi. Aku menekan sebuah tombol virtual berwarna merah yang tersembunyi di balik tampilan jam analog biasa. Dalam hitungan detik, jam tanganku bergetar halus 2 kali di pergelanganku. Itu adalah sinyal konfirmasi balik dari kepala keamananku yang bersiaga di markas pusat, hanya beberapa kilometer dari rumah ini. Sinyal itu berarti tim keamanan luar sudah mengepung area perumahan kami tanpa suara, memastikan tidak ada jalan keluar bagi siapapun, termasuk bagi selingkuhannya yang sedang menunggu di luar pagar. Kau ingin aku menandatangani surat kuasa pemindahan hak milik, kan? Ucapku sambil berjalan kembali ke arahnya, membawa sebuah map polos yang kosong di tanganku. Aku melihat matanya langsung berbinar penuh keserakahan saat melihat map itu. Rasa takutnya yang dibuat-buat seketika lenyap, digantikan oleh nafsu serakah yang tidak bisa disembunyikannya lagi. Ya, berikan padaku dan tanda tangani di sini sekarang. Dia segera merogoh saku celananya yang basah dan mengeluarkan sebuah pena. Dia merampas map kosong itu dari tanganku dengan kasar. Namun, ketika dia membukanya dan mendapati map itu sama sekali tidak berisi dokumen apapun, wajahnya seketika berubah merah padam. Dia merasa dipermainkan. Apa-apaan ini? Di mana dokumen aslinya? Teriaknya dengan suara menggelegar, melempar map kosong itu ke wajahku. Map itu jatuh ke lantai tanpa menyentuhku karena aku memundurkan wajahku dengan tenang. Dokumen aslinya aman di tempat yang tidak akan pernah bisa kau sentuh, jawabku dengan suara yang kini berubah total. Tidak ada lagi nada polos, bergetar, atau penuh ketakutan. Suaraku kini terdengar sangat dingin, tegas, dan berwibawa, memecah keheningan ruangan dengan kekuatan penuh. Aku berdiri tegak, membusungkan dadaku, dan menatapnya dengan pandangan merendahkan yang belum pernah dia lihat dariku selama 5 tahun kami bersama. Suamiku terkejut melihat perubahan drastisku. Dia terdiam sejenak, menatapku dari ujung kepala hingga ujung kaki seolah sedang melihat orang asing. Apa maksudmu berbicara seperti itu padaku? Kau sudah gila karena ketakutan, ya?
Cepat ambil dokumen aslinya atau aku sendiri yang akan menggeledah seluruh rumah ini dan menghajarmu jika kau menghalangiku. Ancamnya, kali ini dengan niat kekerasan yang nyata. Dia mulai melangkah maju, mengangkat tangannya seolah bersiap untuk menamparku. Di saat itulah, aku menekan tombol eksekusi di jam tanganku. Seketika itu juga, terdengar suara dentingan mekanis yang sangat kuat menggema dari seluruh penjuru rumah. Klik, klik, klik. Tirai-tirai tebal berbahan baja tipis yang tersembunyi di langit-langit tiba-tiba turun dengan cepat dan menutup seluruh kaca jendela rumah dengan suara benturan yang keras. Pintu utama yang tadi dikuncinya secara manual kini mengeluarkan bunyi desingan logam berat saat sistem pengunci otomatis berlapis baja aktif dan menyegel pintu tersebut dari dalam. Rumah mewah ini baru saja berubah menjadi sebuah brankas raksasa yang tidak bisa ditembus oleh siapapun, dan tidak ada yang bisa keluar darinya. Suamiku mundur selangkah, tangannya yang tadi terangkat kini turun dengan sendirinya. Dia menoleh ke sekeliling ruangan dengan wajah bingung dan mulai panik sungguhan. Apa yang baru saja terjadi? Suara apa itu? Mengapa jendelanya tertutup sendiri? Tanyanya dengan suara bergetar, lupa pada aktingnya sendiri. Aku menyilangkan kedua tanganku di depan dada, menatapnya dengan senyum simpul yang mematikan. Itu adalah suara dari jebakan yang baru saja mengunci mangsanya. Kau datang kemari untuk merampokku, bukan? Membawa cerita karangan tentang penjahat dan utang, agar kau bisa mengambil hartaku untuk bersenang-senang dengan selingkuhanmu yang tidak tahu malu itu. Ruang tamu kami yang luas kini terasa seperti sebuah kubah baja yang kedap suara. Setelah tirai logam menutupi seluruh jendela dan pintu utama terkunci rapat oleh sistem otomatis, keheningan yang mencekam langsung mengambil alih. Suara gemuruh badai di luar sana hanya terdengar seperti dengungan pelan, teredam oleh ketebalan pelindung rumah ini. Suamiku masih berdiri mematung di tengah ruangan, matanya bergerak liar mengamati setiap sudut rumah yang tiba-tiba berubah menjadi benteng pertahanan yang tak bisa ditembus. Napasnya terdengar memburu, memecah kesunyian. Dia berlari ke arah pintu utama, menarik gagang pintu itu dengan sisa tenaga yang dia miliki. Dia menggedor, menendang, dan memaki, namun pintu baja itu tidak bergeming sedikit pun. Buka pintunya sekarang juga. Apa yang kau lakukan pada rumah ini? Teriaknya dengan suara parau, menoleh ke arahku dengan tatapan campuran antara marah dan ketakutan yang mulai tidak bisa disembunyikan. Aku hanya berdiri diam di dekat meja makan, melipat kedua tangan di depan dada. Senyum tipis yang dingin masih terukir di wajahku. Mengapa kau ingin keluar? Bukankah kau bilang di luar sana ada penjahat yang ingin membunuhmu? Kau seharusnya berterima kasih padaku karena telah menyegel rumah ini. Di dalam sini, kau sangat aman dari dunia luar. Tidak akan ada satu orang pun yang bisa menyentuhmu. Tentu saja, itu berarti kau juga tidak bisa lari kemana-mana. Suamiku melepaskan gagang pintu dan berjalan gontai ke arahku. Dia tampak seperti binatang buas yang terperangkap di dalam kandang, kebingungan dan mulai kehilangan akal sehat. Kau sudah gila. Kau pikir kau siapa bisa mengurungku di rumahku sendiri? Bentaknya, mencoba mempertahankan sisa-sisa wibawa palsunya. Rumahmu. Aku tertawa pelan, tawa yang terdengar kering dan penuh ejekan. Kita akan membahas soal kepemilikan rumah ini nanti. Sekarang, ada hal yang jauh lebih penting yang harus kau hadapi. Malam ini adalah hari jadi pernikahan kita, dan aku telah menyiapkan sebuah kejutan yang sangat istimewa untukmu. Sebuah kejutan yang sangat sesuai dengan apa yang pantas kau dapatkan. Tanpa menunggu tanggapannya, aku kembali mengangkat tangan kiriku. Dengan satu sentuhan ringan di layar jam tangan pintarku, aku mematikan saklar utama listrik seluruh rumah. Seketika itu juga, kegelapan total menyergap. Bukan sekadar gelap yang remang-remang, melainkan kegelapan absolut yang pekat bagaikan tinta. Tidak ada cahaya sekecil apapun yang masuk dari luar karena semua celah jendela telah tertutup baja. Rumah ini benar-benar berubah menjadi sebuah peti mati raksasa yang gelap gulita. Apa ini? Nyalakan lampunya. Nyalakan lampunya sekarang. Suara suamiku langsung melengking tinggi, membelah kegelapan. Nada suaranya berubah drastis. Tidak ada lagi kemarahan atau dominasi. Yang tersisa hanyalah kepanikan murni yang tak terkendali.
Aku melangkah mundur dengan sangat perlahan dan tanpa suara, menjauh dari posisiku semula. Berkat kacamata khusus berlensa inframerah yang diam-diam kuambil dari laci di bawah meja makan, aku bisa melihat wujudnya dengan sangat jelas di dalam gelap. Tubuh suamiku mulai gemetar hebat. Fobia akutnya terhadap ruang gelap dan sempit langsung bereaksi detik itu juga. Dia meraba-raba udara kosong di depannya, kakinya tersandung kaki meja, membuatnya jatuh terjerembab ke atas karpet. Aku tidak bisa melihat apa-apa. Tolong, nyalakan lampunya. Kau tahu aku tidak bisa berada di tempat gelap? Aku mohon, ratapnya. Dia merangkak di lantai, tangannya menggapai-gapai mencari pegangan, napasnya mulai tersengal-sengal seolah pasokan oksigen di dalam ruangan ini tiba-tiba tersedot habis. Melihat pria yang selama 5 tahun ini mengkhianatiku, memanfaatkanku, dan merendahkanku kini merayap di lantai seperti serangga yang ketakutan, memberikan kepuasan tersendiri yang sulit dijelaskan. Namun, ini barulah permulaan. Hukuman mental untuknya belum selesai. Dari balik kegelapan, aku menekan satu tombol lagi. Sistem tata suara cerdas yang terpasang di setiap sudut langit-langit rumah menyala secara otomatis. Bukan alunan musik romantis yang keluar dari pelantang suara itu, melainkan sebuah rekaman audio dengan volume yang sangat jernih dan menggelegar, mengepung suamiku dari segala arah. Kita buat seolah-olah aku sedang dikejar oleh penjahat atau rentenir. Suara suamiku sendiri bergema di dalam ruangan, disusul oleh suara tawa manja selingkuhannya. Setelah aset itu jatuh ke tangan kita jual semuanya. Wanita pembawa sial itu bisa kita campakkan begitu saja di jalanan tanpa sepeser uang pun. Mendengar rekaman percakapannya sendiri, suamiku menghentikan gerakan merangkaknya. Dia membeku di atas lantai, menutupi kedua telinganya dengan tangan yang gemetar. Tidak. Dari mana kau mendapatkan itu? Hentikan. Hentikan suara itu. Teriaknya histeris. Rencana yang sangat jenius. Sayang, suara selingkuhannya terus mengalun bergantian, memantul dari dinding ke dinding, seolah roh-roh pendendam sedang menari mengelilinginya di dalam kegelapan. Dia hanyalah wanita miskin yang penurut dan bodoh. Dia tidak akan pernah memiliki keberanian atau kecurigaan sedikit pun padamu. Rekaman itu terus berputar, mengulang setiap rencana busuk, setiap makian, dan setiap tawa ejekan yang mereka tujukan padaku seminggu yang lalu di apartemen mewah mereka. Suara itu menjadi teror psikologis yang menyiksa telinga dan kewarasannya. Ditambah dengan fobia kegelapan yang sedang mencekiknya, suamiku benar-benar kehilangan akal sehatnya. Dia mulai memukul-mukul kepalanya sendiri ke lantai. Cukup. Aku bilang cukup. Aku minta maaf. Tolong nyalakan lampunya. Dadaku sesak. Aku tidak bisa bernapas. Rintihannya semakin lama semakin melemah, berganti dengan isak tangis yang menyedihkan. Pria arogan yang beberapa menit lalu membentakku dan menuntut harta kekayaanku kini hancur berkeping-keping mentalnya, tenggelam dalam lautan ketakutan dan rasa bersalah yang dia ciptakan sendiri. Aku berdiri menjulang di hadapannya di dalam kegelapan, mengawasinya melalui lensa inframerah tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Aku membiarkan waktu berjalan sangat lambat, membiarkan dia menikmati siksaan ruang gelap yang selalu dia hindari seumur hidupnya. Aku ingin dia merasakan betapa sesak, gelap, dan menakutkannya hidupku selama berbulan-bulan saat dia mencuri uang keluargaku untuk menghidupi wanita lain di belakangku. Siksaan psikologis ini dirancang khusus untuk meruntuhkan seluruh ego dan dinding pertahanannya, membuatnya telanjang dan tak berdaya sebelum aku menjatuhkan pukulan terakhir yang sesungguhnya. Setelah 10 menit yang terasa seperti berjam-jam baginya, suara rekaman itu akhirnya berhenti. Hanya terdengar suara rintihan suamiku yang tersengal-sengal di lantai, menggumamkan kata ampun berkali-kali dengan napas yang putus-putus. Mentalnya telah hancur total. Dia sudah mencapai titik terendahnya. Kini, saatnya dia menghadapi kenyataan faktual yang akan menguburnya hidup-hidup. Mendengar kata selingkuhan, wajah suamiku seketika pucat pasi seperti kehilangan seluruh aliran darahnya. Dia ternganga, bibirnya bergetar tanpa bisa mengeluarkan sepatah kata pun. Matanya membelalak lebar, menyadari bahwa seluruh rahasia busuknya telah terbongkar dan semua rencananya telah hancur berantakan sejak awal. Kau bukan lagi suamiku malam ini. Kau hanyalah pencuri rendahan yang salah memilih rumah untuk dirampok, ucapku dengan nada sedingin es. Sekarang,
Berhentilah berpura-pura menjadi korban. Permainan balas dendamku baru saja dimulai. Dan kau tidak akan pernah bisa keluar dari rumah ini sampai kau membayar lunas semua penderitaan yang kau ciptakan. Aku melangkah mundur menuju panel dinding, membiarkan dia memproses kenyataan bahwa dia kini terkurung di dalam penjara yang kuciptakan khusus untuknya. Senjata psikologis dan faktual yang telah kupersiapkan dengan sangat teliti kini siap untuk diluncurkan. Aku tidak lagi bertindak sebagai korban yang pasif, melainkan sebagai pengeksekusi yang akan menghancurkan hidupnya malam ini juga. Pintu sudah terkunci rapat, tak ada jalan kembali, dan nerakanya baru saja dibuka. Tepat ketika suamiku nyaris kehilangan kesadarannya karena serangan panik yang sangat hebat, aku menekan panel di dinding. Seketika itu juga, lampu sorot darurat berwarna merah darah menyala dari langit-langit, menyorot langsung tepat ke tempat suamiku meringkuk di atas lantai karpet. Cahaya merah yang tajam itu membuat suasana rumah terlihat seperti ruang interogasi yang sangat menyeramkan. Suamiku mengerjap-ngerjapkan matanya yang silau dan memerah karena menangis. Dia mengangkat wajahnya yang basah oleh keringat dan air mata, menatap ke arahku dengan pandangan kosong. Tubuhnya masih gemetar ringan, sisa-sisa dari fobia yang baru saja menggerogoti jiwanya. Aku melepas kacamata inframerahku, merapikan gaun malamku, dan berjalan dengan langkah yang sangat anggun dan teratur mendekatinya. Suara ketukan hak sepatuku di atas lantai kayu terdengar jelas, memecah kesunyian yang tersisa. Aku berhenti tepat di depannya, menatapnya dengan tatapan merendahkan. Dari tanganku, aku melemparkan sebuah map tebal berwarna merah marun. Map itu mendarat tepat di depan wajahnya dengan suara tamparan yang keras. Dokumen-dokumen di dalamnya berhamburan keluar, berserakan di atas karpet di bawah sorotan lampu merah. Buka matamu lebar-lebar dan lihat itu baik-baik. Perintahku dengan suara yang tajam dan memerintah, tidak menyisakan sedikit pun ruang untuk bantahan. Dengan tangan yang masih bergetar, suamiku memungut selembar kertas yang paling dekat dengannya. Matanya membelalak lebar saat membaca kop surat di kertas tersebut. Itu adalah surat resmi pemecatan dirinya dari perusahaan tempatnya bekerja, lengkap dengan rincian tuduhan korupsi, penerimaan suap, dan penggelapan dana perusahaan. 6 bulan, ucapku dingin, mengitari tubuhnya yang terduduk lemas. Selama 6 bulan penuh kau berbohong padaku. Kau keluar rumah setiap pagi dengan pakaian rapi, mengaku bekerja keras demi masa depan keluarga, padahal kau hanyalah seorang pengangguran korup yang diusir dengan sangat hina dari pekerjaanmu. Kemana perginya uang tabungan kita yang kau kuras habis setiap minggunya? Apakah untuk membeli tas bermerek selingkuhanmu? Atau untuk menyewa apartemen mewah tempat kalian menertawakanku? Suamiku mencoba membuka mulut untuk berbicara, mencari pembenaran, namun lidahnya keluh. Dia meraih dokumen lain di lantai. Kali ini, tangannya memegang puluhan lembar foto yang dicetak dengan sangat jelas. Foto-foto itu menampilkan kemesraannya bersama selingkuhannya saat berlibur, saat masuk ke dalam hotel, dan saat mereka sedang berada di butik mewah. Kau mengira kau sangat pintar menyembunyikan bangkai, bukan? Lanjutku, suaraku mengiris kesombongannya tanpa henti. Tapi kau hanyalah pria bodoh yang terlalu percaya diri. Namun, perselingkuhan dan korupsi belumlah seberapa dibandingkan dengan betapa pengecutnya dirimu. Aku menunduk, mengambil selembar dokumen tebal dari tumpukan itu, dan menyodorkannya tepat di depan hidungnya. Lihat dokumen kontrak fiktif ini. Kau mencuri uang perusahaan dengan membuat proyek palsu. Namun, kau terlalu pengecut untuk menanggung risikonya sendiri. Kau menggunakan nama, nomor identitas, dan memalsukan tanda tangan selingkuhanmu di semua dokumen legal ini. Kau melempar wanita yang kau tiduri setiap malam ke dalam jurang pidana. Jika polisi menyelidiki kasus ini, dialah yang akan dijebloskan ke penjara, sementara kau akan mencuci tangan dan lari membawa uangnya. Benar, kan? Mendengar hal itu, suamiku tertunduk lesu. Rahasianya yang paling gelap dan licik telah terbongkar ke permukaan. Dia tidak memiliki pembelaan apapun. Bukti-bukti yang ada di tanganku sangat sempurna, otentik, dan mematikan. Siapa kau sebenarnya? Bisik suamiku dengan suara yang nyaris tak terdengar. Matanya menatapku dengan penuh kengerian, seolah dia sedang berhadapan dengan iblis yang tak dikenalnya. Istriku hanyalah orang biasa. Dari mana kau mendapatkan semua akses dan dokumen rahasia ini?
Tidak mungkin kau bisa meretas sistem perusahaanku dan mendapatkan semua data ini sendirian. Aku tersenyum puas. Inilah momen yang paling kutunggu-tunggu. Aku berjalan ke arah meja ruang tamu, mengambil sebuah dokumen resmi dengan cap emas yang menyala, lalu melemparkannya ke dadanya. Bacalah lembar pertama itu, perintahku tegas. Dia membaca surat kepemilikan aset rumah dan tanah ini. Matanya terpaku pada nama entitas yang tertera sebagai pemilik sah seluruh kekayaan ini. Di sana tidak tertulis nama peninggalan orang tua biasa, melainkan terdaftar secara sah di bawah kepemilikan korporasi raksasa, Mahardika Group. Selama 5 tahun ini, ibumu selalu menghinaku sebagai anak yatim piatu yang miskin, parasit yang menumpang hidup pada anak laki-lakinya yang sukses. Dan kau membenarkan semua hinaan itu, ucapku dengan nada suara yang penuh kemenangan dan tekanan yang kuat. Kau tidak pernah tahu bahwa seluruh hidupmu, rumah tempat kau tidur, dan kenyamanan yang kau nikmati selama ini berasal dari uangku. Aku bukan sekadar ibu rumah tangga biasa. Aku adalah pewaris tunggal sekaligus pemilik sah Mahardika Group, perusahaan teknologi keamanan yang mengawasi seluruh sistem di negara ini. Kau pikir kau sedang memeras seorang wanita lemah? Kau salah besar. Kau baru saja mencoba merampok orang yang memegang kendali atas hidup dan matimu. Kenyataan faktual itu menghantam suamiku bagaikan pukulan palu godam tepat di kepalanya. Realitas palsu yang dia bangun dengan susah payah hancur berkeping-keping dalam hitungan detik. Semua rencana busuknya, semua rasa superioritasnya, semuanya lenyap tak berbekas. Dia menyadari bahwa sejak awal, dia bukanlah pemburu, melainkan mangsa yang secara sukarela masuk ke dalam perangkap yang kubuat. Dengan wajah yang basah oleh air mata dan hidung yang memerah, suamiku tiba-tiba menjatuhkan dirinya ke depan, merangkak maju, dan memeluk kedua pergelangan kakiku dengan erat. Maafkan aku, kumohon maafkan aku, sayang. Tangisnya meledak dengan sangat menyedihkan. Pria yang dulu begitu sombong kini merendahkan dirinya hingga menyentuh lantai. Aku hilaf. Aku diracuni oleh pikiran selingkuhanku dan ibuku. Mereka yang memaksaku melakukan semua ini. Aku tidak pernah berniat menyakitimu. Aku sangat mencintaimu. Kumohon, jangan hancurkan hidupku. Jangan bawa ini ke polisi. Aku bersedia melakukan apa saja untukmu asalkan kau memaafkanku. Rasa jijik menyelimuti diriku saat dia berusaha melemparkan kesalahan pada ibu kandungnya sendiri dan wanita selingkuhannya demi menyelamatkan lehernya sendiri. Aku menendang tubuhnya dengan keras hingga dia terpelanting mundur ke belakang. Cinta? Pria pengecut sepertimu tidak tahu apa arti cinta. Kau hanya mencintai uang dan dirimu sendiri. Desisku tajam. Simpan air matamu, karena pertunjukan utama kita baru saja akan dimulai. Kau mengira hanya kau yang akan hancur malam ini? Tidak. Aku akan memastikan seluruh dunia melihat wajah aslimu, termasuk ibumu yang sangat membanggakanmu itu. Aku menekan panel di dinding sekali lagi, mematikan lampu sorot merah dan mengembalikan pencahayaan ruangan menjadi normal. Pintu baja utama rumah ini mengeluarkan bunyi desingan panjang, bersiap untuk terbuka, menandakan bahwa fase penghakiman publik telah menanti di balik pintu. Suara desingan hidrolik dari pintu utama rumah kami terdengar berat, memecah ketegangan yang merayap di dalam ruangan. Tirai baja tebal yang sedari tadi menyegel seluruh jendela perlahan-lahan terangkat ke atas, melipat diri kembali ke dalam langit-langit. Udara malam yang dingin, basah, dan berbau tanah setelah diguyur hujan lebat, langsung berembus masuk melalui celah pintu yang terbuka lebar. Di luar sana, intensitas hujan telah mereda menjadi rintik-rintik kecil, namun suasana di halaman rumah justru mendadak berubah menjadi sangat benderang dan bising. Lampu sirine berwarna merah dan biru dari 3 mobil polisi yang terparkir melintang di halaman rumah berputar dengan cepat, memantulkan cahaya polarisasi yang kontras ke dinding-dinding rumah kami yang putih. Tidak hanya pihak kepolisian, di belakang pagar tanaman yang membatasi rumah kami dengan jalan kompleks, beberapa tetangga mulai keluar dari rumah mereka dengan menggunakan payung. Mereka berbisik-bisik penuh rasa ingin tahu, menyaksikan tontonan dramatis yang jarang terjadi di lingkungan elit ini. Beberapa orang yang mengenakan jaket bertuliskan pers dan membawa kamera besar juga tampak bersiap di belakang petugas, siap mengabadikan momen ini. Hanif melangkah masuk terlebih dahulu dengan seragam setelan hitamnya yang rapi dan payung yang basah di tangan kirinya. Di belakangnya,
4 orang petugas kepolisian berseragam lengkap mengikuti dengan langkah tegap dan wajah yang tegas. Suamiku, yang masih terduduk lemas di atas karpet dengan air mata yang membasahi pipinya, seketika menegang ketika melihat rombongan itu masuk. Dia mencoba bangkit berdiri, menatap para polisi dengan pandangan penuh ketakutan. "Selamat malam, Ibu April," sapa Hanif dengan nada yang sangat hormat, berdiri di sampingku seperti benteng yang kokoh. "Semua area telah kami amankan sepenuhnya. Target kedua yang berada di dalam mobil di luar pagar juga sudah berhasil kami amankan sebelum dia mencoba melarikan diri." Aku hanya mengangguk pelan, memberikan isyarat kepada petugas kepolisian untuk maju. Belum sempat salah satu petugas membacakan surat perintah, sebuah suara lengkingan klakson mobil yang sangat nyaring terdengar dari arah gerbang depan. Sebuah mobil sedan perak yang sangat kukenal berhenti dengan mendadak di belakang mobil polisi. Pintu mobil itu terbuka kasar, dan keluarlah seorang wanita parubaya dengan pakaian brokat mewah dan perhiasan emas yang mencolok di leher dan kedua pergelangan tangannya. Itu adalah ibu mertuaku. Dia sengaja kuundang ke sini malam ini melalui sebuah pesan singkat dari ponsel suamiku yang dikirim oleh sistemku 1 jam yang lalu, menyatakan bahwa ada makan malam darurat dan pembagian aset penting di rumah kami. Ibu mertuaku datang dengan wajah yang penuh ambisi dan kesombongan yang biasa dia pamerkan di depanku. Namun, begitu dia melangkah masuk ke halaman dan melihat kerumunan polisi serta kamera media, langkah kakinya langsung terhenti. Wajahnya yang tebal oleh riasan bedah kosmetik seketika berubah menjadi bingung dan panik. "Rian, ada apa ini? Mengapa ada banyak polisi di rumahmu?" teriak ibu mertuaku sambil berlari menerobos barisan petugas, masuk ke dalam ruang tamu dengan napas memburu. Tas jinjing bermerek mahalnya dicengkeram erat di dada. Begitu dia melihat suamiku yang berantakan, baju robek, dan wajah penuh air mata, dia langsung menoleh ke arahku dengan mata melotot penuh amarah. "Kau, dasar wanita pembawa sial, apa yang telah kau lakukan pada anakku yang sukses? Mengapa kau membawa polisi ke sini untuk mempermalukan keluarga kami?" "Diam, Ibu," jawabku dengan suara yang begitu tenang namun berwibawa, membuat suaranya yang melengking langsung terputus di udara. "Simpan suaramu untuk mendengarkan kebenaran tentang anak kebanggaanmu ini." Pada saat yang sama, 2 orang petugas polisi lainnya masuk ke dalam rumah sambil menyeret seorang wanita muda yang basah kuyup. Rambut panjangnya yang semula ditata rapi kini acak-acakan, kemeja sutranya ternoda air hujan, dan kedua pergelangan tangannya telah terikat erat oleh borgol besi yang dingin. Wanita itu adalah Valerie. Dia adalah orang yang beberapa jam lalu meneleponku dengan suara mengancam dari dalam mobilnya, menunggu suamiku selesai merampokku. Kini, wajahnya pucat pasi, matanya sembab karena menangis, dan dia terus mencoba menyembunyikan wajahnya dari sorotan kamera wartawan yang menyala di luar pintu. "Rian, tolong aku. Mereka menangkapku di dalam mobil. Mereka bilang aku terlibat kasus penggelapan dan pemerasan," jerit Valerie histeris, menatap suamiku dengan pandangan penuh tuntutan. Ibu mertuaku tersentak melihat wanita asing itu. "Siapa wanita ini? Rian, apa yang sebenarnya terjadi di sini?" Salah seorang perwira polisi maju ke depan, mengeluarkan sebuah map dokumen resmi dan membacakannya dengan suara yang lantang agar bisa didengar oleh semua orang yang berada di ruangan itu, termasuk para tetangga dan awak media yang mengintip di luar. "Saudara Rian, Anda kami tangkap atas dugaan tindak pidana percobaan pemerasan berencana, penggelapan aset keluarga, kekerasan psikologis dalam rumah tangga, serta keterlibatan aktif dalam kasus korupsi dan pemalsuan dokumen kontrak fiktif di perusahaan lama Anda, bersama dengan saudari Valerie yang bertindak sebagai kaki tangan Anda," ujar polisi itu dengan tegas. "Korupsi? Pemecatan?" Ibu mertuaku menggeleng-gelengkan kepalanya dengan histeris, menolak mempercayai apa yang didengarnya. "Tidak mungkin. Anakku adalah kepala tim yang sukses. Dia menghasilkan banyak uang setiap bulan. Kalian pasti salah tangkap. Ini pasti jebakan dari wanita miskin ini." Dia menunjuk wajahku dengan jari yang gemetar. Aku melangkah maju, mengambil tumpukan dokumen dan foto-foto perselingkuhan yang tadi berserakan di lantai, lalu menyerahkannya langsung ke tangan ibu mertuaku. "Lihatlah sendiri, Ibu. Anak laki-lakimu yang agung ini telah dipecat sejak 6 bulan yang lalu karena mencuri uang perusahaan. Selama setengah tahun ini,
Dia menjadi pengangguran dan menghabiskan seluruh uang tabungan yang kukumpulkan untuk membiayai apartemen mewah dan gaya hidup wanita selingkuhannya ini. Malam ini, mereka berdua merencanakan skenario teror palsu untuk memeras dan merampas rumah ini dariku agar mereka bisa melarikan diri ke luar negeri. Ibu mertuaku membaca lembar demi lembar dengan mata yang semakin melebar. Foto-foto intim anaknya dengan Valerie terpampang nyata di depan matanya, lengkap dengan surat resmi pemecatan dari kejaksaan. Dokumen kontrak fiktif yang menggunakan nama Valerie pun tertera di sana. Valerie yang mendengar hal itu langsung berteriak marah ke arah suamiku. "Apa? Kau menggunakan namaku di dokumen proyek palsu itu, Rian? Kau bilang namamu yang ada di sana. Kau menjebakku?" jerit Valerie, mencoba menerjang suamiku meskipun tangannya diborgol. Polisi dengan cekatan menahannya. Suamiku hanya bisa menunduk dalam-dalam, tidak berani menatap wajah selingkuhannya maupun ibunya sendiri. "Dan satu hal lagi yang harus ibu ketahui," ucapku, menatap ibu mertuaku lurus-lurus dengan pandangan yang dingin. "Ibu selalu menghinaku sebagai parasit miskin yang tidak punya apa-apa, yang beruntung bisa menikah dengan anak ibu. Ketahuilah bahwa rumah mewah yang ibu pamerkan pada teman-teman sosialita ibu ini, seluruh aset dan tanah tempat kita berdiri sekarang, adalah milikku sepenuhnya. Aku adalah pemilik sah dan pewaris tunggal dari Mahardika Group. Anak ibu yang tidak tahu diri inilah yang sebenarnya menjadi parasit di dalam hidupku selama 5 tahun ini." Mendengar nama Mahardika Group, ibu mertuaku seolah kehilangan seluruh kekuatannya. Tas mewahnya jatuh begitu saja ke lantai. Kakinya lemas hingga dia terduduk di atas sofa dengan wajah yang pucat pasi seperti kain kafan. Seluruh kesombongan, harga diri, dan gengsi yang selama ini dia agungkan runtuh seketika di depan para tetangga dan kamera wartawan yang terus mengambil gambar. Dia menyadari bahwa menantu yang selalu dia injak-injak ternyata adalah sosok raksasa yang memegang kendali atas nasib mereka semua. Polisi mulai menarik suamiku berdiri, menarik kedua tangannya ke belakang, dan memasangkan borgol besi dengan bunyi klik yang mematikan. Suamiku menatapku untuk yang terakhir kalinya dengan mata yang penuh permohonan ampun yang sia-sia. Namun aku sengaja memalingkan wajahku darinya. "Bawa mereka pergi," perintahku kepada petugas polisi. Suamiku dan Valerie diseret keluar dari rumah melewati koridor halaman yang basah, di bawah kilatan lampu kamera wartawan dan pandangan jijik dari para tetangga kompleks. Ibu mertuaku hanya bisa menangis histeris di ruang tamu, meratapi kehancuran total keluarga mereka yang terjadi dalam satu malam. Pukulan terakhir ini tidak hanya menghancurkan kebebasan fisik suamiku, tetapi juga membunuh seluruh harga diri publik yang mereka miliki. Keadilan telah ditegakkan di depan mata banyak saksi, dan badai malam ini telah membersihkan rumahku dari para pengkhianat. Sinar matahari pagi yang cerah menembus, masuk melalui dinding kaca besar di lantai 50 gedung pusat Mahardika Group di kawasan bisnis utama Jakarta. Langit bersih tanpa awan, sangat kontras dengan malam badai yang mengerikan 1 tahun yang lalu. Aku duduk dengan nyaman di balik meja kerja berbahan kayu ek hitam yang mewah, mengenakan setelan blazer formal berwarna putih gading yang mencerminkan posisi baruku sebagai direktur utama sepenuhnya. Di tanganku, terdapat secangkir teh chamomile hangat yang aromanya menenangkan, mengepulkan uap tipis ke udara. Di atas meja, terletak sebuah majalah bisnis terkemuka edisi bulan ini. Wajahku terpampang di sampul depan dengan senyuman yang tenang namun tegas, di bawah sebuah judul besar, April Mahardika, membawa transformasi baru di industri teknologi keamanan nasional. 1 tahun telah berlalu sejak malam yang mengubah seluruh garis hidupku. Proses perceraianku dengan suamiku berjalan dengan sangat cepat dan mulus di pengadilan, tanpa dia mendapatkan sepeser pun dari harta kekayaanku karena seluruh bukti pengkhianatan dan perjanjian pranikah yang kuat telah memihak kepadaku sepenuhnya. Aku telah mengklaim kembali kebebasanku, namaku, dan kedamaian hidupku yang sempat terganggu oleh keserakahan manusia. Pintu kantorku diketuk perlahan. Hanif melangkah masuk dengan beberapa dokumen laporan berkala di tangannya. Dia meletakkan dokumen tersebut di atas meja dengan sikap hormat yang sama seperti biasanya. "Selamat pagi, Ibu April," sapa Hanif dengan senyum kecil yang ramah. "Ini adalah laporan tahunan perkembangan ekspansi perusahaan kita, dan juga ada laporan pembaruan mengenai perkembangan kasus hukum mantan suami Anda yang Anda minta minggu lalu." Aku meletakkan cangkir tehku kembali ke tatakannya,
lalu menyandarkan tubuhku pada kursi kerja yang empuk. Bagaimana hasil putusan final dari pengadilan tinggi, Hanif? Hanif membuka lembar pertama dari map kecil yang dibawanya. Banding yang diajukan oleh mantan suami Anda dan pengacaranya telah ditolak sepenuhnya oleh pengadilan tinggi. Putusan hakim tetap inkrah. Saudara Rian dan Saudari Valerie resmi dijatuhi hukuman 12 tahun penjara tanpa remisi atas kasus korupsi, pemalsuan dokumen berantai, dan percobaan pemerasan tingkat tinggi. Aku mendengarkan penuturan itu dengan ekspresi wajah yang datar, tidak ada lagi rasa benci ataupun dendam di dalam dadaku, yang tersisa hanyalah kepuasan atas keadilan yang berjalan semestinya. 12 tahun di balik jeruji besi adalah waktu yang sangat lama bagi seseorang untuk merenungi kesalahannya. Ada detail tambahan dari pihak lapas, Ibu, lanjut Hanif, nadanya sedikit berubah menjadi lebih dingin. Mengingat tingkat bahaya dari kasus penggelapan dana korporasi ini, mantan suami Anda ditempatkan di sebuah sel isolasi khusus di bawah tanah yang berukuran sangat sempit dan minim pencahayaan untuk beberapa bulan ke depan karena alasan disiplin perilaku. Sipir melaporkan bahwa dia sering mengalami serangan panik histeris setiap malam, berteriak-teriak meminta lampu dinyalakan dan menggedor dinding karena merasa ruangannya terlalu sempit. Fobianya tampaknya menjadi siksaan terbesar di dalam sana. Mendengar hal itu, aku menarik napas dalam-dalam. Karma yang menimpanya terasa begitu presisi dan sempurna. Pria yang dulu mengurungku dalam lingkaran kebohongan dan mencoba memanfaatkan fobia palsu untuk menakutiku, kini harus menghabiskan hari-harinya terkurung di dalam penjara fisik yang nyata, menghadapi ketakutan terbesarnya setiap detik tanpa ada satu orang pun yang peduli atau bersedia mendengarkan jeritannya. Penjara yang gelap dan sempit itu kini menjadi rumah barunya, sebuah tempat di mana egonya yang tinggi dihancurkan sampai tidak bersisa lagi. Valerie pun mengalami nasib yang sama di lapas wanita, kehilangan seluruh kecantikan dan masa mudanya, menanggung hukuman atas kejahatan kontrak fiktif yang tanda tangannya dia setujui demi gaya hidup mewah yang semu. Lalu, bagaimana dengan ibunya? Tanyaku lagi, teringat pada sosok wanita parubaya yang dulu selalu memandangku dengan tatapan merendahkan. Ibu Sinta kini hidup di sebuah rumah kontrakan kecil di gang sempit di pinggiran kota. Jawab Hanif sambil menunjukkan beberapa foto dokumentasi dari tim lapangan. Seluruh aset rumah, mobil mewah, dan perhiasan yang dibeli menggunakan aliran uang hasil korupsi anaknya telah disita seluruhnya oleh negara untuk menutupi kerugian perusahaan lama Rian. Semua teman-teman sosialitanya telah menjauhinya dan menjadikannya bahan gunjingan. Dia sempat mencoba mendatangi gedung kantor ini beberapa bulan lalu untuk meminta bantuan keuangan atau belas kasihan dari Anda, namun tim keamanan kami telah memblokir aksesnya dan mengusirnya sesuai dengan instruksi. Aku menatap foto Ibu Sinta yang tampak lusuh, mengenakan pakaian biasa tanpa ada lagi kilauan emas yang dulu selalu dia pamerkan. Kehidupan barunya di rumah kontrakan yang sempit adalah buah dari kesombongan dan hasutan jahat yang dia tanam selama bertahun-tahun. Dia yang dulu mengira aku adalah beban, kini harus menanggung beban kemiskinan yang sesungguhnya di masa tuanya tanpa ada anak laki-laki yang bisa dia banggakan lagi. Terima kasih atas laporannya, Hanif. Kau boleh kembali ke pekerjaanmu, ucapku lembut. Hanif mengangguk hormat, mengambil kembali mapnya, lalu melangkah keluar dari ruangan dan menutup pintu dengan pelan, meninggalkan aku kembali dalam keheningan kantorku yang damai. Aku mengambil majalah bisnis di atasku, memandang foto diriku sendiri sekali lagi, lalu menutupnya dengan perlahan. Aku berdiri dari kursi kerjaku dan berjalan mendekati dinding kaca besar, menatap pemandangan kota Jakarta yang terbentang luas di bawahku. Mobil-mobil terlihat kecil seperti mainan, dan manusia berjalan seperti titik-titik kecil yang sibuk. Di atas sini, aku merasa begitu bebas, begitu kuat, dan begitu utuh. Masa lalu yang penuh dengan air mata, pengkhianatan, dan penghinaan telah terkubur dalam-dalam bersama dengan badai malam itu. Aku telah membayar lunas setiap rasa sakit dengan pembalasan dendam yang elegan dan hukum yang mutlak. Kini, tidak ada lagi parasit yang menempel pada hidupku, tidak ada lagi kebohongan yang harus kudengar, dan tidak ada lagi rasa tidak aman yang menghantuiku. Hidupku yang baru telah dimulai dengan gemilang, penuh dengan kesuksesan, kekayaan, dan kedamaian sejati yang tidak akan pernah bisa direnggut oleh siapapun lagi. Aku tersenyum kecil, menyesap sisa teh camomileku yang hangat, dan menyambut masa depan cerah yang sepenuhnya berada di bawah kendaliku.